Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar OpenCV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang library yang sering kita gunakan untuk mengolah nilai-nilai matriks, yaitu NumPy. Untuk memanggil library ini, kita cukup import NumPy, dan lalu kita berikan alias sebagai NP, sehingga nanti ketika kita memerlukan metode-metode yang ada di NumPy ini, kita cukup menulisnya dengan tulisan np. Kita import NumPy sebagai np. Dalam Python, untuk mengolah array atau membuat array, kita biasa dengan menggunakan list. Seperti ini. Jika kita mendeklarasikan sebuah variabel mylist dengan isi 1, 2, 3, 4, dia merupakan tipe data list. Lalu bagaimana cara kita merubahnya menjadi NumPy array? Yaitu dengan mengcastingnya seperti berikut. Dengan fungsi np.array. Sehingga nilai dari mylist dikonversi menjadi NumPy array dan lalu disimpan di variabel myr. Kalau kita lihat myr, maka nilainya adalah array 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat type-nya, maka dia sudah menjadi NumPy array, yaitu numpy.ndarray. Bagaimana kita menggunakan NumPy untuk membuat satu dimensi array? Kita buat np-arrange dengan menggunakan fungsi arrange dengan tipe 0, 10, dan 3. Apa maksudnya dari nilai ini? Nilai ini merupakan 0 adalah merupakan nilai pertama yang akan muncul, lalu nilai 10 merupakan nilai batas akhir dari nilai yang dikeluarkan, lalu 3 ini merupakan stepping. Apa yang dimaksud dengan stepping? Kita lihat. Oke. 0 dan di stepping menjadi 3. Jadi 3 menjadi 3. Jadi interval atau jarak dari antara variabel value yang pertama dengan value yang kedua adalah 3. Jika kita tulis, kita rubah menjadi nilai 1, maka intervalnya berubah menjadi 1, yaitu stepping. 0, 10, 1. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana kita menggunakan dua dimensi array? Mengenerate-nya yaitu dengan menggunakan np0. Ada dua, dengan menggunakan np0 atau dengan np1. Bedanya apa? Kita lihat. np0 10,5. 10,5 ini artinya apa? Artinya kita memiliki 10 row dan 5 column. Kalau kita buka, maka seperti ini. Di sini ada 5 column dan 10 row dengan value masing-masing yaitu 0. Maka disebut dengan np0. Lain hanya dengan ones, np1, 10 dan 5. Kita masih menggunakan dimensi yang sama yaitu 10 row dan 5 column. Kita lihat hasilnya. Lalu value-nya yang berubah adalah 1 karena kita menggunakan np.ones. Jadi value-nya yang dihasilkan adalah 1 dengan dimensi 10,5 yaitu 10 row dan 5 column. Next, kita coba mengenerate random value untuk NumPy array kita. Kita generate antara nilai 0 sampai 100 dengan 10 ini merupakan nilai dari dimensinya atau nilai dari shape-nya. Jika kita menuliskan hanya 1, maka dia hanya 10 column yang ditulis di sini. Ya, kita seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya adalah 1 row dan 10 column. Lalu bagaimana kalau kita seandainya kita mengenerate dua dimensi array? Gampang seperti ini, 10,5 misalkan. Kita tambahkan, maka
array akan berubah menjadi 5 column dan 10 row dengan nilai random value yang kita generate. Seperti itu. Kita masih gunakan dua dimensi array yang column-nya itu 10 dan row-nya masih 1. Kita coba ya. Ini beberapa basic operation dalam NumPy kita akan coba tampilkan di sini. Ini kita coba kita generate array 2 yaitu dengan nilai yang sama, maka akan muncul seperti ini. Oke, lanjut. Basic NumPy array 1. Nah, dalam NumPy kita bisa mencari nilai maksimum dari value-value yang ada di array tersebut. Dengan misalkan kalau kita mencari nilai maksimum dari R, caranya adalah seperti berikut, yaitu r.max. Seperti ini, maka kita dapatkan nilai 98 merupakan nilai maksimum dari baris array ini. Lalu kita bisa juga mendapatkan nilai indeks dari 98 tersebut dengan cara yaitu argmax. Jadi kita bisa mengetahui indeks dari 98 itu berapa. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita memiliki indeks 98 yaitu nilai 9 indeksnya. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari nilai minimum dari baris array ini, yaitu kita menggunakan perintah min. Kan kita dapati bahwa nilai minimum dari baris array ini adalah 8. Dan bagaimana kita mencari indeks dari 8? Itu dengan cara argmin, metode argmin. Jadi kita dapatkan bahwa 8 itu ada di indeks 0. Selanjutnya, kita juga bisa mencari nilai rata-rata dari baris array yang kita gunakan, yang kita punya, yaitu dengan menggunakan min. Min metode ini kita bisa gunakan untuk mencari nilai rata-rata dari array yang kita tentukan. Sama, kalau kita rubah ini satu yang tadi yang array. Oke. Lalu bagaimana kita merubah nilai tersebut menjadi dua dimensi? Tadinya ini satu dimensi, kita rubah jadi dua dimensi. Array yang kita punya yaitu masih memiliki satu dimensi, yaitu 10 column dan 1 row. Kita akan reshaping nilai array yang kita punya, yaitu dengan 5 column dengan 2 row. 5 row dengan 2 column. Jadi 5 row dengan 2 column. Kalau kita rubah lagi jadi 2 row 5 column seperti ini. Jadi yang tadinya nilai satu dimensi kita rubah, kita reshape array tersebut menjadi yang kita inginkan. Kita juga bisa rubah di sini. Misalkan jadi 110 atau jadi 10,1. Bisa jadi 1 column jadi 10 row. Itu kita bisa balik. Ketika kita menggunakan dimensi yang salah, maka hasilnya akan error. Kenapa? Karena value-nya tidak cukup. Jadi di sini kita bisa lihat 3 kali 15 yaitu 15, sedangkan value-nya hanya mempunyai value 10 value. Jadi tidak sesuai. Reshaping-nya gagal. Seperti itu. Selanjutnya, kita
mencoba membuat matriks. Tadi dengan prinsip tadi kita mengenerate NP range dari 0, nilai 0 sampai 100, lalu kita reshape menjadi 10 10. Jadi kita mereshape nilai range itu array-nya tersebut menjadi 10 kali 10. Maka kalau kita dapati nilainya seperti ini. Ini ada 10 column dan 10 row. Kita bisa lihat. Lalu kita bisa lakukan reshaping juga. Reshaping terhadap matriks yang sudah kita buat tadi. Kita lakukan seperti ini. Kita reshaping menjadi 5 column dan 20 row dan 5 column. Kita reshape dengan fungsi reshape. Jadi kita bisa merubah-rubah dimensi dari array yang kita punya. Kita kembalikan lagi menjadi ini. Lalu selain operasi reshape, kita juga bisa mengambil nilai value dari titik tertentu ya. Seperti contoh misalnya gini, kita ingin menentukan bahwa kita ingin mengambil nilai 45 ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita dengan menentukan nilai row-nya, dan nilai column-nya. Jadi kita punya nilai indeks. Ini merupakan nilai indeks. Nilai indeks yang row itu ada 4, lalu yang indeks column yaitu 5. Maka kita dapatkan nilai 45 kita di sini. Seandainya kita mau ngambil 58, berarti dia ada di row 5 dan dia ada di column 8. Jadi hasilnya 58. Kita bisa lihat di sini. Kita ambil nilai 58. Bagaimana kalau kita ingin mengambil nilai 66? Gampang, tinggal kita coba nilai column-nya, row-nya 6, lalu column-nya 6. Kita coba bisa mengambil nilai-nilai yang lain, silahkan dicoba. Akan kita ambil 83, berarti nilai row-nya 8, nilai column-nya 3. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan slicing dari matriks. Slicing dari matriks. Kita mau ambil nilai yang ada di matriks ini. Secara kita mau potong bagian dari matriks yang kita punya ini. Kita mau potong semua yang ada di column 1, yang ada di column 1, kita ambil semua nilai. Ini titik 2 merupakan kita mengambil semua nilai indeksnya dari 0 sampai 10, lalu kita ambil nilainya. Jadi nilai column-nya 1, nilai column-nya 1, semua row kita ambil. Semua row kita ambil dan dia ada di column 1. Kalau kita mau rubah dimensinya, kita tinggal rubah seperti ini. Kan 1, 10, 11, 12 dan seterusnya. Kita bisa mereshape nilai tersebut. Akan kita reshape jadi 2,5 seperti ini. Atau 5,2 seperti ini. 10,1. Bisa merubah-rubah nilai reshape-nya. Lalu kalau kita mengambil nilai memotong berdasarkan indeks tertentu. Jadi misalkan 0 sampai indeks 3, lalu di kolomnya juga ambil 0 sampai indeks 3. Seperti ini. Jadi kita bisa ambil 0, 1, 2, 10, 11, 12, 21, 20, 21, 20. Kita ambil di ujung ketiga indeks ini. Kita bisa ambil itu.
untuk slicing ya. Lalu kita juga bisa assign sebuah value. Kita rubah value yang sekarang ada, kita rubah nilainya menjadi nilai yang baru. Bagaimana caranya? Kita coba lakukan copy dulu. Lalu kita copy. Ketika kita mengkopinya, maka kita akan merubah nilai row antara 0 sampai 6 di bawah 6. Lalu kita ganti kolomnya semua dengan nilai 1. Maka hasilnya seperti ini. Berubah nilainya menjadi 1 semua. Karena kita sudah merubah nilai yang tadi untuk diassign dengan nilai 1. Dengan nilai yang baru kita mengassignnya dengan nilai 1. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan untuk basic NumPy, basic operation di NumPy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID-19, dan keep health, stay at home, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.